salah satu aktivitas di lokasi proyek tol Solo Yogyakarta di Dusun Larang, Telogoharti Melati Sleman Yogyakarta. Ini ada satu buah masjid ini yang persis berada di tengah jalan tol. Belum dibongkar, sementara untuk sisi sebelah kanan dan kirinya sudah mulai ramai pembongkaran oleh pemiliknya, oleh kontraktor lain untuk diangkuti tanah timbunannya. Ternyata di sini dusun Nambongan pemirsa, bukan dusun Larang. Jadi masih masuk di dusun Nambongan, Telogoharti Melati Sleman. Ada juga dusun Tegalsari. Terus ini Nambongan, terus sebelah timurnya ini baru masuk dusun Larang. Seperti ini penampakan di sini. Sudah mulai ada pembongkaran dan diangkuti puing-puingnya oleh truk-truk ini untuk dibawa ke luar dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa Simbok TV. Apa kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Di kesempatan kali ini, tanggal 31 Oktober 2023, ini di akhir bulan, saya akan mengajak panjenengan untuk melihat perkembangan proyek tol Solo Yogyakarta di Ring Road Trihanggo Ngawen Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta. Seperti yang terlihat di depan kita ini, penampakannya juga masih terus dilakukan pekerjaannya berupa pembongkaran trotoar dan pemadatan tanah dari trotoar tersebut. Kemudian nantinya akan diaspal sehingga untuk pelebaran jalannya. Nah, nampak di depan kita ini sedang proses penurunan alat berat berupa ekskavator besar yang akan digunakan untuk pekerjaan di sekitar sini para pemirsa semua. Dengan penurunan satu lagi alat berat di belakang kita tadi, berarti di sini ada penambahan alat berat selain alat berat yang lain seperti yang nampak di depan kita ini. Terus juga melakukan pembongkaran di sini untuk sepanjang trotoar ini nanti akan dibongkar semua untuk melebarkan jalur jalan ring road ini. Jalur lambatnya nanti akan dilebarkan. Kemudian separator di tengah akan dibongkar untuk penambahan jalur cepat. Jadi dihimbau kepada para pengguna jalan selama pekerjaan di ring road barat atau ring road utara sisi paling barat ini untuk berhati-hati karena terjadi yang jelas agak ramai untuk pekerjaan. Jadi lebih berhati-hati karena jalur cepat dan jalur lambat akan menjadi satu, terutama di jam-jam sibuk atau jam-jam kerja tentunya akan padat sekali pekerjaan di lokasi sini. Untuk fokus pengerjaannya adalah ini perkerasan dari base coast atau lapisan dasar. Setelah dikeruk atau setelah digali trotoarnya, dibongkar, kemudian dikasih lapisan dasar bestos ini, kemudian nantinya akan diaspal menurut informasi. Jadi bukan cuma dicor tapi diaspal. Nah, agar wah, ini apa ini? Oh, ada mobil yang kurang hati-hati melihat lampu merah. Jadi dia mendosol di jalur yang berlawanan. Oke, lanjut nanti untuk halte ini ternyata belum dibongkar, masih nampak di sini. Karena kemarin informasinya adalah pembongkaran halte dan juga rambu-rambu, tapi ternyata hari ini masih nampak belum ada pembongkaran. Jadi masih berfokus pada pekerjaan perkerasan dari bongkaran trotoar atau separator di pinggir kanan kiri dari ring road ini untuk nantinya akan diaspal ulang atau diaspal kembali sehingga jalur jalan lebih lebar lagi. Oh, ini sudah dibongkar di sini, jadi tidak perlu ke sana jauh, jadi bisa langsung masuk jalur lambat untuk kendaraan roda 2. Lumayan tidak terlalu membahayakan karena di depan kan tikungan itu juga isinya akan banter-banter semua lewat sana. Padukuhan Ngawen Trihanggo Gamping Sleman Yogyakarta termasuk satu yang
terdampak untuk jalur ring roadnya. Di sini nanti akan berbelok ke kanan dari arah timur menuju ke area persawahan dan nanti akan bertemu dengan Junction Sleman. Nah, bagaimanakah keadaan di Junction Sleman? Seperti ini pemirsa semua, kita akan coba melihat di sini sudah ada penambahan apa atau seperti apa proyek di sini. Sini nanti akan jadi pertemuan 3 jalan tol Jogja Solo, Jogja Bawen dan Jogja YA Kulon Progo atau simpang 3 jalan tol. Nampak di depan kita sini ada masih pekerjaan box underpass jalan desa yang di tengah yang kita lewati tadi akan dibuatkan box underpass. Proses pembersihan untuk bagian atasnya masih terus berlangsung. Busnya besar-besar biar bakoh atau biar kuat. Sementara yang di dalam sini untuk progres pengurukan atau pemadatan tanah sebenarnya sudah berkurang karena tidak nampak ada truk-truk pengangkut tanah timbunan yang biasanya di sini adalah truk-truk jenis tronton yang membawa tanah-tanah timbunan. Atau mungkin di dalam sana nih, coba lihat. Oh, di dalam sana juga ternyata tidak begitu nampak ada pekerjaan tanah timbunan. Berarti kemungkinan sementara sudah cukup dulu untuk tanah timbunannya ya. Apa bagaimana ya? Atau mungkin sedang fokus untuk pekerjaan konstruksinya berupa box underpass ataupun bor pile ataupun yang lain-lainnya. Seperti ini para pemirsa semua. Nanti akan melihat ke timur sana. Informasinya kan ada sebuah makam juga yang persis berada di tengah jalan tol, juga pernah kita angkat di liputan kami di video-video kami yang dahulu awal-awal tentang progres di sini. Apakah sudah ada rencana pembongkaran atau sudah dibongkar atau seperti apa? Kita akan melihat lebih dekat ke dalam sana, ke area makamnya Mbah Kromo Ijoyo atau Mbah Celeng. Nah, ini jalan belum dibongkar nih. Sini pohon sengon masih utuh. Kemudian progres tolnya berada di sisi kanan dari jalan ini. Nah, ini penampakannya seperti ini. Untuk gorong-gorong irigasi persawahan juga sudah dibuat. Ini makamnya di depan kita ini masih berdiri para pemirsa semua. Makam Kyai Kromo Ijoyo Dusun Ketingan, Tirto Adi Melati Sleman, Yogyakarta. Ini Mbah Kromo Ijoyo adalah makam seorang tokoh yang dihormati oleh masyarakat sebagai leluhur dan tokoh adat Dusun Ketingan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Mbah Kromo Ijoyo diyakini meninggalkan keraton dan dipercaya sebagai penghuni pertama Dusun Ketingan. Dalam perjalanan hidupnya, Mbah Kromo Ijoyo juga dianggap sebagai seorang prajurit yang setia pada Pangeran Diponegoro, salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan melawan penjajah Belanda. Makamnya yang anggun dan terpelihara dengan baik menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang menghormatinya sebagai sosok leluhur dalam warisan budaya setempat. Dengan statusnya sebagai penghuni pertama Dusun Ketingan dan hubungannya dengan Pangeran Diponegoro, maka Mbah Kromo Ijoyo menjadi sebuah simbol penting dari sejarah lokal Dusun Ketingan. Ini makamnya. Makam ini nantinya akan berada di tengah-tengah jalan tol, terdampak jalan tol. Pohon pule raksasa yang ada di tengahnya. Dari sana seperti ini untuk progres jalan tolnya. Ini adalah penampakan nisan dari makam Mbah Kromo Ijoyo. Di sini juga masih terdapat semacam apa ini? Ada janur, ada juga tempat untuk bakar-bakar kemenyan apa ini ya, salah ya. Dengan tujuan masing-masing untuk datang ke sini, kita menghormatilah mereka semua. Di luar pagar dari nisan Mbah Kromo Ijoyo ada satu buah batu nisan juga bertuliskan Kiai Sutejo, tapi kita belum tahu ini siapa ya sebenarnya Kiai Sutejo yang berada di luar ini. Apakah masih ada sangkut pautnya atau urut-urutannya dengan Mbah Kromo Ijoyo atau Mbah Celeng yang berada di dalam pagar tadi. Penampakan pohon pule besar, pohon pule raksasa di dalam makam ini.
seperti ini untuk di luar. Nanti di sini patok kuningnya kelihatan di sana. Makam ini berada persis di tengah-tengah jalan tol. Terdampaknya berada di persis di patok kuningnya. Nah, kami juga belum mengetahui, tanya-tanya ke warga di sini juga belum ada yang tahu rencana mau dipindah kemana untuk makam ini, atau mau diapakan makam ini nantinya. Masih menunggu prosesnya. Baik pemirsa Simbo TV, sampai di sini dulu liputan kita kali ini. Banyak salah-salah ucap mohon dimaafkan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Sampai berjumpa kembali di liputan kami berikutnya.